Ingin memiliki bisnis bareng temanmu? Perhatikan 5 hal ini. Memulai bisnis dengan teman sendiri memang bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat, tetapi melakukan kerjasama tersebut bisa memiliki tantangan yang unik. Menurut William Levy-Keck, yang merupakan entrepreneur pendiri sekaligus CEO dari SquadIP.inc, menyarankan jika ingin berbisnis dengan teman, pastikan ia adalah orang yang bisa memberikan sebuah dorongan. Jenis orang yang biasanya mempunyai kecerdasan dan menginspirasi kamu untuk bisa beroperasi jauh lebih baik dan melakukan berbagai hal jauh lebih serius. Selain itu, mempunyai rekan bisnis yang bisa mengisi kekurangan menjadi faktor pilihan orang tepat. Karena jika rekan bisnis kamu bisa melengkapi kelemahan pribadi, maka hal itu bisa membuat tim yang ada semakin jauh lebih tangguh. Seperti melansir dari entrepreneur tersebut. Jika sudah berteman dengan orang seperti itu, maka anggaplah bahwa hal itu merupakan sebuah keberuntungan. Tapi jangan berpikir bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar dan mudah. Berikut ini kalian sudah rangkumkan 5 pelajaran yang telah dialami oleh Levy-Keck selama dirinya berjuang membangun sebuah bisnis dengan temannya. Yang pertama, tetap di jalur masing-masing. Tentukan peran masing-masing dan lakukan hal tersebut secara dini. Saat sedang berurusan dengan teman, melakukan pendekatan yang lebih kolaboratif mungkin akan jauh lebih natural. Hal tersebut mungkin bisa berhasil, tetapi Levy-Keck menyarankan bahwa akan lebih baik bila semua anggota tim mempunyai bagian porsi kerjaannya masing-masing. Jika dilakukan dengan benar, berarti pengenalan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing anggota tim, termasuk kamu sendiri, terdefinisikan dengan jelas. Jika sudah ditentukan dari awal, jangan pernah merasa segan untuk menegakkan keputusan tersebut. Bukan suatu masalah untuk memberitahu seseorang untuk tidak terlalu ikut campur dengan porsi kerjaannya masing-masing. Yang kedua, lakukan diskusi di awal. Dalam sebuah bisnis, hanya akan ada satu CEO, satu kepala penjualan, dan seterusnya. Levy-Keck sekali lagi mengingatkan bahwa mengenali kelemahan serta kelebihan dari tim adalah kunci kesuksesan. Terlebih lagi, jangan pernah merasa takut atau segan untuk berdiskusi secara terus terang tentang topik pembahasan yang bersifat sensitif, misalnya gaji, jabatan, dan deskripsi pekerjaan. Semakin lama pembahasan tersebut, semakin tidak nyaman juga jika harus ditunda untuk membahas masalah tersebut. Yang ketiga, bisnis bukan demokrasi. Semua mungkin diajarkan sejak kecil untuk bisa berkompromi dan berbagi dengan teman-teman sekitar. Selain itu juga dididik bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang paling adil. Tapi menurut Levy-Keck, membangun sebuah bisnis bukanlah sebuah ruang kelas taman kanak-kanak atau negara, dan keadilan bukan prioritas bagi para pendiri tahap awal. Diktator yang baik hati adalah deskripsi pekerjaan yang jauh lebih akurat menurut Levy-Keck. Jika sesuatu yang bersifat darurat terjadi, terkadang tidak ada cukup waktu untuk menyelesaikan semuanya melalui sebuah komite. Bahkan beberapa hal mungkin tidak akan bisa selalu didiskusikan. Memang terdengar jauh lebih aman jika semua hal dilakukan melalui konsensus. Tapi kalau terlalu sering dilakukan, maka bisa membuang terlalu banyak waktu. Hal itu pun bisa menjadi membuat bisnis bersama dengan teman-teman nantinya berpotensi terjebak dalam birokrasi. Yang keempat, perspektif baru itu penting. Kamu mungkin memiliki banyak kesamaan dengan teman-teman bisnis dari segi latar belakang, kepribadian, serta pengalaman hidup. Tapi hal tersebut pun dinilai Levy-Keck merupakan menjadi sebuah masalah dalam perspektif bisnis. Jika seseorang memiliki titik buta terhadap sesuatu, maka ada kemungkinan besar bahwa teman-temannya juga akan mempunyai perspektif yang sama.
Jadi pastikan dari awal bahwa rekan bisnis yang direkrut itu mempunyai ide segar dalam sebuah usaha bisnis. Dan yang terakhir adalah semua akan terbayarkan. Saat memulai bisnis dengan teman, kehidupan sosial menjadi sebuah katalis untuk menciptakan sebuah inovasi. Kebanyakan ide atau inovasi yang didapat nantinya akan didapat saat makan atau liburan bersama-sama. Tapi, tetap berhati-hati untuk tidak mengecualikan anggota tim yang baru, karena hal tersebut bisa melukai kebersamaan dari tim bisnis kamu sendiri. Itu dia, kalian sudah rangkumkan 5 tips untuk kalian yang ingin membuka bisnis bersama teman. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali news pada hari ini? Jangan lupa komen di bawah ya. See you di next episode. Bye!